Arka dan Petualangan Bintang Pengetahuan. Sebuah cerita petualangan tentang seorang anak laki-laki biasa yang menemukan kekuatan luar biasa dalam dirinya melalui rasa ingin tahu, keberanian, dan pantang menyerah. Setiap tantangan yang dihadapinya mengandung pelajaran edukatif yang relevan. Di sebuah lembah tersembunyi, ada sebuah desa yang sangat indah bernama Desa Pelangi. Dulu, desa ini selalu bersinar dengan warna-warni yang cemerlang. Langitnya biru jernih, sungainya berkilauan seperti permata, dan bunga-bunganya mekar dengan warna yang tak pernah kamu lihat sebelumnya. Anak-anak di desa ini selalu tertawa riang. Di antara anak-anak yang ceria itu, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arka. Arka adalah anak yang baik hati, tapi ia sering merasa dirinya biasa-biasa saja. Ia melihat teman-temannya begitu hebat. Ada Rina yang pandai melompat tinggi, ada Bima yang kuat mengangkat batu besar, dan ada Sari yang bisa menggambar dengan sangat indah. Arka suara hati, andai saja aku punya bakat istimewa seperti mereka. Namun, belakangan ini, sesuatu yang aneh terjadi di Desa Pelangi. Warna-warni desa mulai memudar. Bunga-bunga tak lagi secerah dulu, dan tawa anak-anak pun mulai berkurang. Orang-orang dewasa tampak cemas. Para tetua desa berkumpul di balai desa. Suasananya temaram. Seorang kakek bijak membuka sebuah buku tua. Suatu malam kakek bijak mengumpulkan semua anak-anak. Beliau bercerita tentang sebuah legenda kuno. Legenda tentang bintang pengetahuan. Kakek bijak suara dalam, berwibawa, "Anak-anakku, desa kita mendapatkan warnanya dari cahaya bintang pengetahuan yang tersembunyi di puncak Gunung Harapan. Bintang itu adalah sumber dari semua ilmu, kreativitas, dan semangat. Namun, cahayanya meredup karena kita sudah lama berhenti mencari pengetahuan baru. Kita sudah terlalu nyaman dan lupa untuk belajar." Anak-anak lain terlihat takut mendengar tentang perjalanan ke Gunung Harapan yang katanya penuh rintangan. Tapi tidak dengan Arka. Di dalam hatinya, sebuah percikan kecil mulai menyala. Bukan percikan keberanian, melainkan percikan rasa ingin tahu. Seperti apa ya bintang pengetahuan itu? Mengapa cahayanya bisa membuat desa kita berwarna? Pikirnya. Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Ia memandangi desanya yang semakin pucat dari jendela kamarnya. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan sesuatu yang besar. Arka berbisik pada dirinya sendiri, Aku akan pergi mencari bintang pengetahuan itu. Aku harus mencoba." Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Arka memulai perjalanannya. Langkah pertamanya terasa berat, hutan bisikan yang harus ia lewati terasa menyeramkan. Angin bertiup, menimbulkan suara-suara aneh seolah-olah pohon-pohon sedang berbisik mengejeknya. Arka merasa takut, ia ingin berbalik dan pulang. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain, bukan bisikan, tapi suara yang ramah. Hu, jangan dengarkan bisikan angin, anak muda. Dengarkan kata hatimu." Arka terkejut dan melihat ke atas. Seekor burung hantu yang bijaksana menatapnya dengan ramah. "Siapa kamu?" tanya Arka. "Bara, aku Bara, penjaga ilmu di hutan ini. Aku melihat ada percikan api pengetahuan di matamu. Rasa ingin tahu adalah kompas terbaik dalam sebuah perjalanan, Arka." Arka merasa senang memiliki teman. Bersama Bara yang terbang di atasnya, perjalanannya terasa tidak terlalu sepi. Tak lama kemudian, mereka tiba di rintangan pertama. Di hadapan mereka terbentang sungai keluh kesah. Anehnya, semakin Arka mengeluh tentang betapa sulitnya menyeberang, sungai itu menjadi semakin lebar dan deras. Arka mengeluh, "Aduh, bagaimana ini? Sungainya lebar sekali, arusnya deras. Aku pasti tidak bisa menyeberang." Bara, Arka, perhatikan nama sungai ini. Ini adalah pelajaran pertamamu, pelajaran tentang kekuatan pikiran. Keluhan dan pikiran negatif hanya akan membuat rintanganmu terlihat lebih besar dari yang sebenarnya." Arka terdiam. Ia mencoba mengingat kata-kata Bara. Ia menarik napas dalam-dalam. Arka dengan suara lebih positif, "Baiklah, aku tidak akan mengeluh. Aku akan mencari cara. Mungkin ada batu-batu pijakan di sana."
Dan benar saja, saat Arka berhenti mengeluh dan mulai fokus pada solusi, sungai itu tampak menyusut. Batu-batu pijakan yang tadinya tertutup arus deras kini terlihat jelas. Lihat teman-teman, sama seperti Arka. Ketika kita menghadapi masalah, misalnya PR yang sulit atau mainan yang rusak, mengeluh hanya akan membuatnya terasa lebih berat. Tapi, kalau kita tenang dan berpikir, aku pasti bisa cari solusinya, otak kita akan jadi lebih pintar untuk menemukan jalan keluar. Arka terengah-engah tapi bangga. Aku berhasil, aku berhasil. Perjalanan Arka berlanjut. Kini ia tiba di rintangan kedua, Lembah Gema. Lembah ini adalah sebuah labirin raksasa yang membingungkan. Setiap kali Arka bersuara untuk memanggil Bara, Gema akan memantul dari segala arah, membuatnya bingung di mana jalan yang benar. Arka berteriak, "Bara, di mana kamu?" Arka menutup telinganya. Ia mencoba berjalan ke satu arah, tapi ternyata jalan buntu. Ia mencoba arah lain dan kembali ke tempat semula. Ia mulai merasa putus asa. Bara terbang turun di dekat Arka. Huh. Arka, terkadang untuk menemukan arah, kita tidak bisa hanya mengandalkan teriakan. Ini pelajaran tentang mendengarkan dengan seksama. Cobalah diam sejenak. Tutup matamu dan dengarkan suara alam yang sesungguhnya, bukan gema dari suaramu sendiri. Arka melakukan apa yang dikatakan Bara. Ia diam dan fokus. Perlahan, di antara gema yang membingungkan, ia mendengar suara lembut, suara aliran air kecil. Arka membuka mata, berbisik, "Air." Aku mendengar suara air. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah dan biasanya menuju jalan keluar. Suara edukatif. Ini hebat teman-teman. Arka menggunakan pengetahuannya tentang alam. Sama seperti detektif, ia menggunakan petunjuk di sekitarnya. Saat kita tersesat atau bingung, coba perhatikan sekitar kita. Mungkin ada petunjuk di langit, di tanah, atau dari suara yang bisa membantu kita. Dengan mengikuti suara air, Arka berhasil keluar dari lembah Gema. Ia belajar bahwa solusi tidak selalu datang dari keributan, tapi seringkali datang dari ketenangan dan pengamatan yang jeli. Kini, di hadapannya berdiri rintangan terakhir sebelum puncak. Ini adalah gerbang bunga cahaya. Untuk membukanya, Arka harus menjawab teka-teki yang tertulis di atasnya. Bara membacakan teka-teki, "Aku butuh minum tapi tak punya mulut. Aku butuh makan dari cahaya sang surya tapi tak punya tangan. Aku memberikan keindahan pada dunia dengan warnaku. Siapakah aku?" Arka berpikir keras. Minum tapi tak punya mulut. Makan dari cahaya, memberikan warna. Arka berseru, "Aku tahu." Jawabannya adalah bunga atau tumbuhan. Mereka minum air melalui akarnya dan mereka makan dengan membuat makanan sendiri dari cahaya matahari. Proses itu disebut fotosintesis. Begitu Arka mengucapkan jawaban yang benar, keajaiban terjadi. Dengan semangat yang membara, Arka menapaki jalan terakhir menuju puncak. Nafasnya terengah-engah, kakinya lelah, tapi hatinya dipenuhi harapan, dan akhirnya ia tiba di puncak. Di sana, ia melihatnya. Bintang pengetahuan, bintang itu indah. Tapi cahayanya sangat redup, hampir padam. Arka mendekatinya dengan hati-hati. Ia mengulurkan tangannya. Saat jari Arka menyentuh bintang itu, sebuah keajaiban terjadi. Bintang itu tidak langsung bersinar terang. Sebaliknya, bintang itu menunjukkan semua perjalanan Arka. Ia melihat dirinya yang berani, dirinya yang pantang menyerah, dan dirinya yang terus belajar. Bara, lihatlah Arka. Bintang pengetahuan tidak bersinar karena ditemukan. Ia bersinar karena prosesmu dalam menemukannya. Keberanianmu, pikiran positifmu, kejelianmu, dan pengetahuan yang kamu gunakan, itulah yang menjadi bahan bakarnya. Arka akhirnya mengerti, bukan bintang itu yang ajaib. Yang ajaib adalah perubahan di dalam dirinya. Ia bukan lagi Arka yang merasa biasa-biasa saja. Ia adalah Arka sang petualang, Arka sang pemecah masalah, Arka yang berani mencoba. Arka, aku mengerti sekarang. Kekuatan terbesar bukanlah memiliki bakat istimewa, tapi keberanian untuk terus belajar dan tidak pernah menyerah. Arka membawa pulang bintang pengetahuan itu.
Cahayanya yang cemerlang menyebar ke seluruh penjuru, mengembalikan warna-warni desa pelangi menjadi lebih indah dari sebelumnya. Sungai kembali berkilauan, bunga-bunga mekar dengan semarak, dan tawa anak-anak kembali terdengar. Semua orang menyambut Arka sebagai pahlawan. Tapi Arka tahu hadiah terbaik dari perjalanannya bukanlah pujian. Hadiah terbaik adalah cerita dan pelajaran yang bisa ia bagikan. Arka, aku tidak hebat sendirian. Kita semua bisa menjadi hebat. Rina, kekuatanmu bukan hanya melompat tinggi, tapi juga keberanian untuk mencoba. Bima, kekuatanmu bukan hanya mengangkat batu, tapi juga untuk menolong yang lemah. Arka tidak hanya membawa pulang sebuah bintang, ia membawa pulang semangat baru. Semangat rasa ingin tahu, semangat untuk tidak takut salah, dan semangat untuk terus belajar setiap hari. Desa Pelangi tidak hanya kembali berwarna, tetapi juga dipenuhi oleh anak-anak yang percaya pada kekuatan diri mereka sendiri. Jadi teman-teman, ingatlah kisah Arka. Setiap dari kalian memiliki bintang pengetahuan di dalam diri. Bintang itu akan bersinar terang setiap kali kalian berani bertanya, berani mencoba hal baru, dan tidak pernah menyerah saat menghadapi kesulitan. Jangan takut menjadi pemula, karena setiap ahli dulunya juga seorang pemula. Teruslah belajar, teruslah berpetualang, dan buatlah duniamu penuh warna.